Sampurasun wargi Jabar. Kira-kira wargi Jabar pernah kepikiran gak sih kenapa ya kita harus punya akte kelahiran? Kenapa juga kita harus punya kartu keluarga, KTP, dan sederet kartu identitas lainnya? Kalau dipikir-pikir ribet juga ya. Tapi itu semua merupakan kebutuhan penting yang harus dimiliki dan tidak boleh dinantikan. Kalau misalnya wargi nggak punya, ya maaf-maaf, nggak akan disayang. Ada banyak sekali pertanyaan yang masuk melalui sosial media kami. Ya tapi maaf-maaf, saya juga nggak bisa jawabnya. Oleh karena itu, saya langsung datang ke Disdukcapil Provinsi Jawa Barat untuk membahas seputar data kependudukan. Biar wargi Jabar nggak bingung-bingung amat, termasuk saya tentunya. Ini masyarakat bisa langsung mengadu ketika ada pejabat-pejabat kabupaten kota yang melakukan pelayanan yang lelet seperti itu, yang berbelit. Biasanya durasi atau estimasi untuk membuat kartu kependudukan semisal KTP atau kartu keluarga itu berapa lama sih Pak? Ini banyak kejadian sekali, bahkan kasus kemarin di Kalimantan itu seorang pinjol yang harus bayar cicilan tapi dia tidak bayar tidak meminjam uangnya gitu. Gara-gara itu. Podcast Juara, Jabar Prof bersuara. Sampurasun wargi Jabar, saya Nino dari Podcast Juara, Jabar Prof bersuara. Saat ini saya sedang berada di Disdukcapil Provinsi Jawa Barat dan tentunya saya ditemani oleh Bapak yang luar biasa, Bapak Dr. Andes Haji Dadi Iskandar MM, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun. Pak Rampes. Dan tentunya di sampingnya juga telah hadir Haji Buldan Syah APMM selaku Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data. Sampurasun Pak. Sampurasun, ujung enjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, gimana nih selama pandemi tapi masih tetap sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, semua terus sehat. Masih tetap semangat ya Pak ya? Ya. Betul. Pak, kemarin sebelum saya ke sini, itu saya sudah menghimpun banyak sekali pertanyaan yang masuk melalui sosial media kami. Untuk menjawab nih Pak, rasa kepenasaran masyarakat yang sudah bertanya, sebetulnya apa sih yang membedakan Disdukcapil Provinsi Jawa Barat dengan Disdukcapil yang ada di tiap daerah di kota kabupaten? Oh iya. Terima kasih Kang Nino ya. Ya betul. Nino, ini pertanyaan yang bagus sekali. Ini dalam rangka edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Tentunya perbedaannya di kewenangan. Dan kita rujukannya adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan. Ini kaitannya perubahan Undang-Undang Nomor 24 2006. Nah, ini nanti saya didampingi oleh tadi kabinnya, pakar. Jadi saya kira secara garis besar bahwa kalau di Disdukcapil provinsi ini fungsinya sesuai dengan tadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 adalah memberikan pembinaan, memberikan pengawasan, koordinasi, fasilitasi dan supervisi terhadap pelayanan yang dilakukan oleh kabupaten kota. Sedangkan kabupaten kota tentunya itu melaksanakan pelayan langsung kaitannya dengan admin. Jadi kami tidak diberikan kewenangan untuk mencetak KTP, untuk mencetak KK, tapi adanya di kabupaten kota. Kabupaten kota. Ketika ada persoalan-persoalan di kabupaten kota, apakah sekarang sudah marakkan adanya pungli, adanya calo, inilah turunlah provinsi bersama dengan pusat melakukan pembinaan dan pengawasan supaya masyarakat tidak dirugikan, tidak dicapaikan, tidak capek, tidak berit-berit dengan urusan. Misalnya seperti itu. Nah, luar biasa. Sekarang udah mulai kegambar ya, bagaimana peranan Disdukcapil Provinsi Jawa Barat bagi Disdukcapil yang ada di kota kabupaten ya Pak ya. Nah, kira-kira nih selama pandemi Covid ya Pak ya, kan kita semua kegiatan itu dibatasi. Yang tadinya offline jadi online. Nah, kira-kira transformasi apa yang dilakukan oleh Disdukcapil Provinsi Jawa Barat selama pandemi Covid? Ini sebetulnya bersinergi atau beririsan juga dengan masa digitalisasi, era digitalisasi, era 4.0 ya. Nah
inilah peran digital. Jadi kabupaten kota sudah bergerak kaitannya dengan pelayanan online. Jadi ini tidak selamanya warga masyarakat harus datang ke kantor Disdukcapil kabupaten kota. Jadi ketika dia mau mencetak KK itu cukup dengan menyampaikan data-data persyaratan melalui bisa WhatsApp dan sebagainya, bisa online media sosial lainnya. Kecuali kalau kaitannya dengan perekaman KTP. Itu juga kadang-kala di daerah tertentu kabupaten kota ada jemput bola. Datang ke desa, ada mobil keliling untuk mereka bisa melakukan perekaman. Karena KTP kan harus dipotong, kalau tidak bisa tidak. Kecuali lah kalau KIA, KK, akte kematian tidak dipotong. Masa mau dipotong? Tidak mungkin. Jadi justru ada hikmah di balik COVID. Apa hikmahnya? Masyarakat melek IT. Betul kan? Itu yang paling penting ya Pak ya? Penting. Jadi akhirnya dengan era tadi 4.0 itu mereka ternyata beginilah penggunaan WhatsApp. Tidak hanya berbicara gibah, apalagi fitnah, kaitannya KTP. Apalagi sekarang lagi maraknya hoax gitu ya Pak ya? Jadi bukan dipakai buat gibah dan hoax aja ya. Sekarang ini dengan admin Iya. Nah, tadi Bapak bilang bahwa peran Disdukcapil Provinsi Jawa Barat ini adalah melakukan pembinaan ya untuk Disdukcapil yang ada di kota kabupaten. Nah, biasanya isu atau yang sering terjadi di masyarakat itu mereka jarang mau mengurusi data kependudukannya karena biasanya lelet tuh Pak Disdukcapilnya. Nah, gimana Bapak kira-kira melakukan pembinaan kepada Disdukcapil yang ada di kota kabupaten? Kita membuka jalur pengaduan ya. Namanya Sidatu ya. Terus di situ ada apa lagi Pak berarti? Simonesa untuk sarana prasarana. Ini masyarakat bisa langsung mengadu ketika ada pejabat-pejabat kabupaten kota yang melakukan pelayanan yang lelet seperti itu, yang berbelit, apalagi saya berduit. Karena kita semua gratis, tidak perlu bayar. Nah, maka kalau terjadi begitu, bukan saja provinsi, pusat sudah mencium dirjen itu, langsung dilakukan teguran. Kalau tetap membantah saja kabupaten kota, pusat bisa memutus jaringan. Nah, ini tuh jaringan jadi tidak bisa apa-apa. Berarti itu turun tangan bupati wali kota. Jadi malahan sampai keras-kerasnya Pak Dirjen itu, Pak Judan itu, kalau ada staf di lapangan yang melakukan pungli, lelet, pecat saja. Ini sudah keras. Karena ingin punya niat, ingin membahagiakan masyarakat. Betul. Itu ya, masyarakat memiliki hak yang sama ya Pak ya dalam pengurusan data kependudukan. Karena ini merupakan hak konstitusi warga. Jadi saya katakan betul Pak Adminuk itu bukan pelayanan dasar. Ya seperti pelayanan dasar pendidikan, pangan, tapi menjadikan dasar seluruh pelayanan. Semua akan berbasis kepada kependudukan yaitu NIK. Ini yang dikatakan bahwa menjadi dasar dari seluruh pelayanan. Betul. Kegiatan publik. Nah Pak, kira-kira ada solusi nggak sih? Karena nggak setiap masyarakat itu memiliki akses yang dekat dengan Disdukcapil yang biasanya ada di pusat kota. Solusi yang ditawarkan oleh Disdukcapil Provinsi Jawa Barat sendiri untuk menjangkau masyarakat yang ada di daerah-daerah terpencil itu seperti apa Pak? Kita sudah ada beberapa programnya seperti ada DMM ya, Dinas Menyapa Masyarakat. Jadi dipublish. Ini ada linknya, silakan mau bertanya. Malahan kabupaten kota sudah membuka pengaduan nomor kontak dari Disdukcapil kabupaten kota. Apalagi dengan media sosial yang namanya Pak Dirjen sering sekali muncul di IG, TikTok. Iya, luar biasa. Kalau sudah melihat itu pasti langsung di situ ada nomor aduan, di situ nomor kontak. Sudah transparan. Kita transparan lah, bisa didilai oleh Ombudsman bahwa Dukcapil transparan kaitannya dengan pelayanan admin. Jadi tidak ada lagi masyarakat yang tidak tahu tentang itu. Dan masyarakatnya saja yang kadang-kadang mungkin tidak mau bertanya atau diam di rumah saja, dan sebagainya. Dan ini yang caranya. Saya kira RT RW sudah tahu lah. Tinggal memang kita tidak bosan-bosannya terus melakukan edukasi, sosialisasi kepada warga masyarakat melalui perangkat-perangkat
tentunya lurah, desa, RT RW. Ya. Biasanya durasi atau estimasi untuk membuat kartu kependudukan semisal KTP atau kartu keluarga itu berapa lama sih Pak? Kalau keinginan dari Pak Dirjen itu harus cepat, dalam hari itu juga harus diselesaikan. Tapi kan ada beberapa kendala, baik kaitannya mungkin saja alatnya, atau perangkat misalnya ribbonnya ada semacam kekurangan ribbon, ada belangkonya, banyak faktor. Tapi ketika itu semua optimal, berjalan baik, itu bisa jaman kok. Tidak akan lebih, kecuali kalau masyarakatnya persyaratannya belum lengkap dan sebagainya, jangan menyalahkan. Dan juga seperti misalnya, taruhlah Kabupaten Bogor kan penduduknya banyak, yang dilayani bukan satu orang itu. Oke, satu orang ini cepat kan yang datang. Nah ini bisa saja. Nah, tinggal memang terbuka pelayanan, para petugas pelayanan menyampaikan jelas parameternya, ukuran Pak, Bapak jam sekian, maka hasil selesainya jam sekian. Itulah yang diinginkan masyarakat, ada kepastian. Jangan sampai Pak, yang di kadina datang di situ ngesang, belum juga selesai. Pak yang di itu cek cole, itu yang tidak senang. Tapi kalau dikasih Pak, Bapak kemungkinan besok jam 5 insya Allah datang. Itulah yang memang diharapkan oleh masyarakat. Kalau mereka tidak hari itu selesai, saya kira itu. Pak, mari kita bicara lagi terkait masalah bahwa data kependudukan seperti kartu keluarga, akte kelahiran, kartu KTP itu merupakan kebutuhan mendasar karena kegiatan pelayanan, kemudian kegiatan pembangunan semua merujuk ke situ. Nah, mari kita bicara soal validasi data terkait bansos. Ini kemarin terjadi keriuhan di masyarakat. Saya kebetulan juga sempat mengelola sebagai hotline bansos nih Pak. Banyak banget aduan yang masuk. Masyarakat itu bilang, kenapa orang ini masih mendapatkan bantuan padahal orangnya udah nggak ada. Nah itu gimana Pak? Saya ingin berbagi yang Pak Budan nih, supaya Pak Budan ini energinya keluar. Pak Budan silakan Pak Budan, karena Pak Budan sering ke lapangan. Baik, terima kasih Pak Kadis atas izinnya. Nino, memang menarik sekali terkait validasi data bansos ya. Dimana ketika datanya kita verifikasi, banyak yang di lapangan, khususnya di lapangan, ternyata the realnya ada yang sudah meninggal. Nah, Pak, kenapa sih bisa masih meninggal, masih terdata? Konsep kami di Dukcapil bahwa data Dukcapil itu adalah data yang harus betul-betul kita pegang teguh. Dalam artian ketika masyarakat ada yang meninggal, kami sangat sekali mengharapkan laporannya untuk dibuatkan akta kematian. Namun dalam proses perjalanan, kayaknya banyaknya kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kematiannya. Coba Kang Nino aja sekarang mungkin ya di masyarakat banyak yang kemarin waktu COVID meninggal itu ya ada sebagian masyarakat yang masih mereka tidak melaporkan ke Dukcapil untuk diuruskan akte kematiannya. Nah hal ini sangat berarti sekali buat kami. Kalau tidak ada laporan kematian, kami tidak berani menghapus data seseorang, meskipun maaf, ada masyarakat langsung laporan, Pak, kami atas nama A itu sudah meninggal. Di Dukcapil nggak bisa bilang secara lisan, tapi harus ada bukti otentik atau laporan dari ahli waris atau laporan di masyarakatnya atau dari RT RW ya, kalau RT RW. Nah, untuk dibuatkan akte kematiannya. Sudah terbit akte kematian, baru kami bisa mendelete nama orang tersebut. Nah ini permasalahannya ketika mungkin ya laporannya hanya, Pak orang ini sudah meninggal, tapi tidak diurus administrasinya. Sehingga kami juga di Dukcapil tidak berani menghapus kalau tidak ada hitam di atas putih seperti itu. Jadi ada kejadian seperti inilah ya. Ada yang suami melaporkan istrinya sudah meninggal. Pak ini istri saya sudah meninggal katanya. Karena percayalah suaminya, maka di delete. Ternyata istrinya masih ada. Lapor aja lagi. Akhirnya kami yang disalahkan. Emang sekarang itu betul harus ada hitam di atas putih ketika kami ingin menghapus nama.
Nah, ini mungkin ke depan perlu adanya kesadaran masyarakat untuk melaporkan pembuatan akte kematian. Jadi syaratnya untuk melaporkan supaya akte kematian itu terbit apa aja tuh Pak? Itu gampang saja kan, cuma KTP, KK, terus laporan dari rumah sakit atau dokter atau ahli waris RT RW. Kalau dia meninggalnya Di rumah gitu. Nanti prosedurnya persyaratan itu dibawa langsung ke Disduk Capil. Disduk Capil betul. Termasuk kartu keluarga yang aslinya supaya nanti data orang yang bersangkutan langsung dihapus. Di-update, iya. Kita update lagi. Itu ya. Akan hilang. Kaitan dengan bansos menarik. Kenapa kita melakukan kerjasama PKS istilahnya? PKS. Jadi perjanjian kerjasama dengan Dinsos. Kita harapkan Dinsos tidak serta-merta ketika ada ajuan-ajuan dari daerah langsung Approve. Terjadilah tadi yang meninggal masih tapi yang global. Iya, betul. Dukcapil hadir. Memadamkan data ya. Betul, Pak. Update data dan sebagainya. Nah, sehingga kita punya program kayaknya PKS dengan beberapa perangkat daerah. Sudah 14. Nanti akan tambah lagi 3. Nah, itu intinya seperti itu. Jangan sampai ketika vaksin juga kan ada vaksin ketika vaksin dan nicknya double dipakai yang lain. Karena inilah pentingnya hadir pemerintah dalam hal ini. Makanya kemarin cukup kelimpungan juga ya Pak ya ketika ada data bansos. Sekarang mungkin ya seperti itu, kurangnya mungkin antara kurang sadarnya sama kurang kepedulian juga dan mungkin ketidaktahuan juga masyarakat ya bahwa ternyata jika ada keluarga yang meninggal itu harus dilaporkan seperti itu. Nah Pak, kenapa masyarakat harus peduli nih sama data kependudukannya dan apa dampaknya bila kita abai sama data diri sendiri dan tidak melapor? Ya, sebetulnya tadi bahwa data itu merupakan hal yang mungkin. Sekarang saya bicara itu adalah suatu kebutuhan. Tadi ketika dia misal urusan dengan vaksin, ketika dia tidak terupdate kita udah terabaikan. Belum urusan perbankan, belum BPJS, belum sekolah anak-anak, repot kan? Data itu harus, dan inilah yang perlu diedukasi masyarakat tentang perlunya data. Apalagi untuk skop yang lebih besar lagi tentang negara, untuk perencanaan, untuk anggaran. Sekarang yang namanya Polda, Kejaksaan, cari data-data si yang bersangkutan itu ke Dukcapil, sampai begitu. Ya, karena inilah gampang melacak seseorang itu dari ini. Sehingga keberadaan dia ada di mana dan sebagainya bisa terlacak oleh data yang ada di kita. Jadi masyarakat sangat sayang kalau tidak mau dia menyampaikan identitasnya kepada kita. Repot lah, punya kebutuhan-kebutuhan yang mereka apalagi kalau sudah urusan kesehatan, BPJS nggak mau kalau ada KTP dan segala macam. Sekarang itu. Ya. Nah, terutama tadi soal kematian, kira-kira dampaknya kalau kita nggak ngelapor kayak gimana Pak? Ya itu Pak, tadi yang saya sampaikan ketika nanti si lembaga-lembaga yang melaksanakan pelayanan publik ya, ketika seperti contoh KPU mereka akan coblos untuk nanti pemilu. Nah, ketika ada cek ulang ke lapangan itu banyak yang datanya masyarakat itu sudah meninggal, sehingga mungkin nanti akan adanya pemborosan kartu suara gitu ya kalau datanya tidak divalidasi secara lebih dalam. Makanya ini kesadaran masyarakat untuk melaporkan datanya ya, melaporkan datanya secara faktual, secara aktual ke Disduk Capil itu sangat dipentingkan sekali seperti itu. Jadi tidak terjadi lagi permasalahan-permasalahan terkait validasi seperti dari bansos. Ketika kita diberikan ternyata sudah meninggal gitu. Sudah meninggal ya gimana lagi? Sebetulnya kalau sudah meninggal itu ada sih sebetulnya ahli warisnya. Katanya seperti itu, karena kalau yang kemarin diberikan itu adalah ngambilnya rumah tangga ya, rumah tangga, sehingga ya alhamdulillah kalau di lapangan sepertinya sudah dapat berjalan dengan baik. Cuman ada hal-hal yang sedikit mungkin itu bisa tervalidasi seperti itu. Intinya nggak diurus, nggak akan diperhatiin dong ya Pak ya? Betul, sekarang kalau kita nggak ngurus sendiri, kita nggak akan diperhatiin, nggak akan disayang ya Pak ya? Iya. Ini ada kasus yang menarik ya. Ini supaya masyarakat tahu bahwa kasus ini sederhana tapi menjadi persoalan. Ketika seorang orang tua anaknya meninggal karena COVID,
usianya sudah usia mau menikah lah, Ya. dia kerja di bank dan sebagainya. Nah, meninggal, dari teman-temannya kasih tahu bahwa si teteh ini punya tabungan. Tabungan yang dimana dia selama kerja itu. Nah, diuruslah oleh orang tuanya. Nggak bisa bang, ketika tidak ada akte kematian. Betul. Bayangkan akte kematian nggak mau. Ya. Hanya surat dari rumah sakit nggak bisa. Akhirnya saya urus secepatnya akte kematian dari Dukcapil, akhirnya bisa keluar itu. Selain itu dicek lagi. Ini kaitannya ada saudara saya yang meninggal, itu punya yayasan, ya segala macam. Berarti nyimpan uang di bank atas nama si ketua yayasan. Maka ahli warisnya akan mengambil, tetapi tidak punya akte, hanya kenal lahir. Bank juga tidak mau kalau hanya kenal lahir. Betul. Harus akte kelahiran. Terus akte kelahiran. Bayangkan ketua yayasan itu nyimpan dana di mana-mana, mau diambil, mau dialihkan, Tidak bisa. yang mengalihkan itu harus punya akte kelahiran. Karena dulu itu cukuplah kenal lahirnya, Iya, betul. Tapi bayangkan ahli waris yang 7 itu tidak punya akte kelahiran. Dibereskan semua punya akte kelahiran sehingga uang di bank itu bisa dialihkan. Itulah contoh-contoh konkret. kaitannya penting. Dampaknya lumayan besar sekali. Besar sekali. Lumayan. Ya, lumayan. Nah Pak, ini kita baru aja masuk tahun 2022 ya. Ya. Udah digembarkan sama kasusnya Ghazali nih Pak. Mungkin Bapak tahu ya, karena ini lumayan viral banget Pak. Lumayan hits di TikTok, di IG, di YouTube, semuanya bahas tentang Ghazali. Sampai TV-TV nasional juga bahas tentang Ghazali ini. Ini berkat beliau itu mengunggah foto selfie-nya di NFT itu Pak, dan meraup miliaran rupiah. Nah, biasanya kalau masyarakat Indonesia ini kan latah ya Pak ya. Latah, biasanya ikut-ikutan. Nah masalahnya mereka itu mengunggah data-data selfie foto KTP nih Pak. Nah gimana nih Pak kalau kayak gini Pak? Pak Dirjen sudah mengingatkan jangan men-selfie KTP. Tuh. Karena nanti rekam nik-nya. Ya. Nanti disalahgunakan ya. Ya betul Pak. Nah, sehingga kita kalau ada penyerahan KTP simbolis dibalik, yang ada bolonya ya tidak boleh. Ketika nik direkam oleh lain, maka orang-orang itu bisa menggunakan itu untuk penipuan dan sebagainya. Ini sering terjadi masuk kasus ya. Ini perlu disampaikan juga kepada masyarakat. Nah, kita juga hati-hati ketika Pak mungkin nyungkin fotokopi KTP harus apa, kepentingan apa. Kalau dia tidak punya kepentingan jangan. Ini bisa disalahgunakan itu. Ini yang berbahaya. Nah, akhirnya maka terjadilah ada double nik dan sebagainya. Dimanfaatkan ya oleh yang lain. Itu akhirnya ujungnya kemana? Ke Dukcapil tolong diupdate mana yang benar, ketahuan. Ini sebetulnya nik yang benar atas nama ini. Adanya di Dukcapil. Kaitannya dengan update dengan data itu. Jadi luar biasa bahaya ya Pak ya. Oh bahaya. Apalagi sekarang juga ini nih Pak, pinjol ilegal. Nah gimana tuh Pak? Ini kayaknya di sini bukan juga ada yang ini kayak Pak. Ada yang ke pinjol-pinjol juga nih nampaknya. Yang kepalanya juga bisa pinjol. Gimana nih Pak? Ya, ini menarik sekali ya pinjol ini. Kebetulan Pak saya juga pernah ikut pinjol. Ternyata ya. Kita pingin tahu. Bapak juga korban pinjol ya. Kita pingin tahu seperti apa sih proses pinjol itu. Tapi betul Pak yang tadi sampaikan Pak Kadis bahwa dengan kita kan di persatuan pinjol itu ada minta selfie memegang KTP. Nah ini yang membahayakan ketika masyarakat sekarang karena ada fobia dari Ghazali gitu ya. Wow, semua di selfie pakai KTP. Ini justru akan berdampak kepada nanti banyaknya data-data KTP yang berseliweran di media sosial. Nah ini bisa diambil oleh, maaf sekarang ya orang-orang IT-nya luar biasa sekali, anak-anak kecil ini terhadap cyber luar biasa, bisa membobol bank, bisa membobol data pribadi. Ini banyak kejadian sekali, bahkan kasus kemarin di Kalimantan itu seorang pinjol yang harus bayar cicilan tapi dia tidak bayar tidak meminjam uangnya gitu. Gara-gara itu yaitu ada pemalsuan KTP ya, pemalsuan data dengan pribadi diri dengan mengunggah foto KTP dengan selfie. Itu yang sangat berbahaya sekali. Karena itu bisa dianggap sebagai persyaratan salah satu untuk yaitu pencairan uang. Termasuk ketika kita masuk ke data nik. Nah, nik ini kan sekarang kita sudah kerjasama yang disampaikan Pak Kadis dengan lembaga-lembaga. Dengan ngeklik nik aja, Bapak, nik itu bisa membeberkan data kita, ya, dari mulai nama, alamat, tanggal lahir segala macam itu. Jadi
mohon kepada masyarakat untuk berhati-hati ketika akan mengupload KTP atau tadi yang disampaikan dengan wajahnya ya, dengan selfie. Jangan sampai ya seperti itu. Nah, jadi kira-kira upaya preventif apa sih Pak yang dilakukan di Dukcapil untuk benteng pertahanan si data-data kependudukan itu Pak? Saya pikir kita harus sepakat bekerja bersama-sama antara PPC dan Kabupaten Kota untuk selalu sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Kita harus gencar mulai lembaga pendidikan, tidak sah-sah juga kita mulai majlis taklim menyampaikan tentang kependudukan ini, karena tidak semua juga dia menikmati media TV ya. Ini terus jangan bosan-bosan menyampaikan tadi kasus-kasus seperti itu. Seperti kemarin pembobolan tentang prakerja. Siapa sih yang membobol itu? Itu lulusan SMA atau tidak, dia bisa tahu kelemahan-kelemahan sistem yang dibuat. Waktu dia gelar perkara menyampaikan bagaimana trik-triknya di hadapan direktur hadir pada kesempatan itu, Pak Direktur, ini kelemahannya saya bisa masuk dari sisi ini kelemahannya saya bisa masuk ini dengan menggunakan ini, sampai begitu. Lulusan SMA dia pelajari betul kelemahan sistem kita, sistem yang dibuat oleh pemerintah, dan dia bisa masuk, dia bisa meraup uang untuk prakerja. Itu bisa begitu, dia sendiri Pak, bukan sindikat, sendiri di rumah. Di wartel lah itu dibuatnya. Bukan masih khusus. Ada Pak, wartel masih ada. Ya, masih ada yang sewa rental. Wartel ya lapar ke wartel. Bahari. Nah Pak, kira-kira untuk menambah awareness ya Pak, kepedulian masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan data diri tadi, selain melakukan sosialisasi nih Pak, kira-kira ada hal apa lagi sih yang dilakukan sama Dukcapil tadi selain itu? Jadi saya selalu mengingatkan ke Dinas Dukcapil Kabupaten Kota ya, yang tentunya dia lebih dekat dengan warga. Jadi tadi tetap kaitannya dengan sosialisasi, bimbingan kepada masyarakat. Karena sering ada pelaksanaan bintek ya. Saya pernah hadir beberapa jadi narasumber yang hadir di situ, lurah, kepala desa, itu disampaikan. Sampaikanlah kasus-kasus seperti yang kasus nyata ya. Karena mereka kalau berteori tentang undang-undang, dulu lah. Tapi kalau saya sampaikan ini kasus nih, ini terjadi dampaknya begini. Oh, bahaya lah. Nah tadi keran pengaduan terus dibuka, dan terus Pak Dirjen membuka dinas DMM itu menyapa masyarakat. Tiap hari Sabtu perlu disampaikan ya Pak Bunda, tiap hari Sabtu jam 1 ya. Itu dibuka semua, silakan mau bertanya, mau tertulis, mau tidak menyebutkan namanya, kalau untuk kerahasiaan silakan. Sudah dibuka itu. Dan kita juga tiap provinsi suka ada DMM, kabupaten kota juga suka. Tinggal masyarakat mau nggak. Biasanya masyarakat kalau udah terjadi baru mengadu. Nah ini yang kalau udah rugi kan baru menyampaikan kepada Dukcapil. Iya, intinya harus disampaikan dengan cara yang membumi ke masyarakat, dan juga mungkin interaksi itu harus tetap dilakukan melalui pengaduan-pengaduan tadi. Nah, kalau terakhir nih Pak, kira-kira seberapa penting sih data untuk pembangunan? Oh jelas Pak, kaitan untuk pembangunan kita ingin mengetahui tentang data kemiskinan. Itu kan dari data, di mana sih tingkat kemiskinan kabupaten ini berapa dan sebagainya. Tingkat usia, yang usia produktif itu berapa kan dari data. Lansianya, yang misalnya penyandang cacat, difabel, itu kan dari data. Sehingga nanti dalam penyusunan anggaran jelas bahwa kabupaten ini untuk kemiskinan akan sekian karena jumlahnya sekian. Jelas kan ya, itu dalam perencanaan semua. Karena data itu udah merupakan dasar segala macam lah. Nah, banyak orang yang gagal dalam pembangunan karena tidak berdasarkan data. Dan yang akan dikejar itu semua kegiatan ada perusahaan diawali dengan data. Apa pertimbangan saudara Kabupaten Bogor diberikan hanya sedikit? Karena Kabupaten Bogor banyak penduduknya. Jadi masyarakat juga harus aware juga ya Pak, harus sadar gitu. Harus sadar dan harus terbuka, jangan sampai diumpetin. Ketika kita menanyakan berapa sih jumlah puntennya prostitusi atau apa itu rumah WTS ya, tukang sawah ya. Kan tutup. Berapa kemiskinan tutup udah gengsi. Tapi ketika ada dana miliaran dari pusat untuk
pemberdayaan para ex-WTS untuk pakai mesin maka jumlahnya besar. Ini yang salah. Jadi pertimbangannya adalah ada proyek data dibesarkan di markup. Itu yang keliru. Pak, saya dengar ternyata di Dukcapil ini sebentar lagi akan merayakan hari jadi nih Pak ya, tanggal 30 Januari 2022. Nah, kira-kira Bapak harapannya seperti apa dan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk masyarakat di seluruh Provinsi Jawa Barat? Baik, saya ingin menyampaikan tentunya Dukcapil itu awalnya berada di salah satu biro di Setda Jawa Barat, itu di eselon 3 ya. Iya, ada bagian Capil. Nah, harapan dari pusat tentu harus mandiri, maka berdirilah di Dukcapil Provinsi Jawa Barat 5 tahun ke belakang pada tanggal 30 Januari. Kita akan rayakan 31 Januari karena 30 Januari sekarang atau hari Ahad hari Minggu. Harapannya kita memiliki semangat bahwa Dukcapil ingin tumbuh. Ingin tumbuh, luar biasa. Dukcapil tumbuh, Jawa Barat juara, tentu masyarakat bahagia. Prinsip kita adalah ingin membahagiakan masyarakat. Tumbuhnya apa? Dukcapil kita di tipe C sekarang itu ingin bahwa meningkatkan level Dukcapil provinsi ke A. Jadi kalau A, maka akan tambah jabatan eselon 3-nya, tentunya kewenangan akan lebih luas. Kami berharap bahwa Dukcapil tidak hanya pembinaan, pengawasan, supervisi, koordinasi, tapi bisa mendampingi dalam pelayanan. Jadi saya ingin ada TRC-nya, tim reaksi cepat provinsi. Ketika salah satu kabupaten lambat dalam melakukan pelayanan, maka tim ini turun. Nah, itu harus didukung. Itu Saya kan dukung. seperti Bogor itu banyak penduduknya, sehingga tercecer, terteter ya kemana segala macam. Atau ada mesin SDM-nya yang kurang. Disitulah kita ada tim reaksi cepat masuk. Saya ingat persis waktu saya menangani bencana. Jadi itu adalah kita ingin maju. Kalau selama ini kan, maju. Nah, kita punya mobil TRC-nya turun ke lapangan, yang nyupirnya langsung Pak Bulda, asal jangan ke jurang aja. Karena kan seperti itu Pak. Jadi ingin bahwa Dukcapil tumbuh kuat betul, Jabar juara terus. Masyarakat bahagia. Ini bahagia tentu lahir batin. Betul. Terakhir nih dari Pak Buldan. Ya. Satu intinya buat masyarakat dimanapun berada, jangan lupa terus untuk mengupdate data pribadinya ya ke Disdukcapil. Jangan sungkan-sungkan kalau ada laporan, silakan laporkan kepada kami terkait ada hal-hal yang di luar normatif seperti itu. Maka kami siap menerima pengaduan seperti itu. Baik, itulah pemirsa obrolan kami dengan Pak Kadis Disdukcapil Provinsi Jawa Barat. Ada Bapak Dr. Andes Haji Dadi Iskandar MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, dengan Bapak Haji Buldansah APMM selaku Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data. Dan semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk masyarakat, dan kita juga dukung terus apa yang menjadi visi dan harapan dari Pak Kadis. Semoga masyarakat di Jawa Barat bisa bahagia. Intinya harus diurus ya Pak ya. Semua data kependudukan harus diurus biar diperhatiin. Saya Nino, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.